Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Jadi di sini mari kita belajar tentang Git Bash ya. Apa itu Git Bash? Git Bash adalah sebuah program yang menyediakan command line interface atau CLI pada sistem operasi Windows-nya. Di sini saya bisa menemukan Git Bash ini di uh, operation system atau S di Linux ya biasanya. Tapi di sini kita akan coba menjalankannya di Windows. Jadi kita harus mendownload ya. Mendownload dulu, silahkan membuka Google ya. Google. Kemudian ketikkan Git Bash di sini ya. Git Bash for Windows. Nah gini. Nah di sini dibuka, kemudian klik download ya. Nah seperti ini. Nanti akan muncul di bawah sini. Setelah downloadnya selesai, silakan Anda menginstal ya. Nanti akan muncul di sini. Nah, sini akan muncul di sini setelah menginstal. Atau juga bisa diklik kanan, Git Bash juga akan muncul di sini. Jadi secara basic seperti ini ya. Misal kita ingin membuat sebuah folder ya. Kita klik kanan, kemudian kita new folder, kemudian kita namain misal sampel 01 seperti ini. Kemudian kita menghapus file tersebut. Nah, seperti itu. Nah, kalau langkah yang seperti tadi itu kan langkah yang biasanya digunakan banyak orang ya. Tapi bagaimana sih caranya komputer untuk menyuruh biar membuat sebuah folder itu seperti apa gitu loh. Nah, dari situ kita bisa belajar dari Git Bash gini. Nah, kalau kita membuka Git Bash di folder ini misal gini, kita membuat Git Bash di disk 3 ya, disk A, kemudian kita klik Git Bash here ya di sini, berarti Git Bash ini menyuruh Git Bash ini itu melakukan perintah yang ada di dalam lokal disk A gitu ya. Nah, ini ada tulisannya kan ming w64a. Jadi misal gini. Nah, ini folder-folder dan file-file yang ada di disk A gitu ya. Tapi kalau kita kayak gini, Git Bash-nya ini kita klik di bagian desktop ya, kita menyuruh yang ada di desktop gitu. Git Bash here. Nah, di sini ya. Ya, ini c/user/desktop. Jadi kita menjalankan perintah untuk memerintah yang ada di desktop ini ya, seperti itu ya. Jadi dimana kita mengklik di situ, yaitu pertama kali Git Bash akan berjalan gitu. Oke, jadi mari kita membuat perintah dasar yang ada di Git Bash ya. Jadi gini, perintah dasar yang ada di Git Bash itu ya, saya tulis di sini dulu deh. Yang pertama yaitu list command ya. List command itu perintahnya yaitu ls. Kemudian ganti directory atau change directory itu perintahnya yaitu cd. Nah, seperti ini. Kemudian ada lagi yaitu hapus halaman atau clear page. Clear page itu perintahnya yaitu clear. Ya, seperti ini. Jadi kita sampingkan dulu di sini. Oke, biar tetap bisa melihatnya ya. Jadi di sini yang kita suruh kan di desktop ya. Misal kita klik ls. Kita klik ls di sini. Nah, di sini akan muncul ya, muncul ini akan dibaca oleh Git Bash ini.
di dalam desktop itu ada Adobe Audition CC. Nah ini kan ada icon-icon ini, icon-icon ini akan muncul di sini. Nah gitu. Kemudian kalau kita clear, maka akan hilang seperti ini. Tapi kita tetap menyuruh apa-apa yang ada di desktop gitu. Kemudian kalau misal kita pengen pindah dari desktop ya, kita menyuruh ke local disk ini ya, local disk E atau local disk D gitu, bisa juga. Ini tadi kan cara menyuruhnya atau cara berpindahnya kan dari desktop ke directory yang lain, itu yaitu CD. Nah gitu, dengan caranya CD kemudian misal kita mau menyuruh ke D atau ke C gitu ya, kita ke D, misal gini, kita tulis seperti ini, D. Nah di sini ini sudah masuk ke D, jadi kita nggak lagi menyuruh di desktop, kita menyuruh ke D. Misal kita lihat folder yang ada di D itu apa ya, kita klik ls, akan muncul ini. Nah di dalam ini ada ini. Di dalam folder D itu ada ini, galeri. Nah ada Philips Shopee gini ada. Nah seperti itu. Kalau kita clear, kemudian kita exit ya, exit. Oh iya, di sini tak tambahin juga exit. Di sini ada clear juga, ada exit. Exit maksudnya keluar ya, exit ya, exit seperti ini. Balik lagi, saya mau menyuruh saya mau membuat sebuah folder ya. Saya membuat folder seperti ini. Kemudian nanti saya isi juga isi seperti ini, itu. Tapi dengan bantuan Gitbash ya. Kita klik kanan di sini, kemudian kita Gitbash here. Nah, kita ls dulu, memastikan bahwa ini yang diperintah itu bagian folder, bagian desktop ya gitu. Nah gini, persis sama. Kemudian di sini saya tambahkan perintah, yaitu itu ya, make directory ya. Kita membuat sebuah directory, kita membuat sebuah folder, itu caranya yaitu dengan command mkdir seperti ini. Jadi misal kita membuat sebuah folder ini, mkdir ini kodenya, mkdir, kemudian di sini kita kasih petik ya, sampel titik 01 seperti ini. Maka di sini akan muncul sebuah folder ya, sampel 01. Misal kita buat kedir sampel titik 02 titik 02 seperti ini. Oh ini tulisannya kan keliru gitu, mk nggak perlu s ya, mkdir ya, mkdir sampel titik 02 titik 02 ini. Di sini akan muncul sampel 02 ya. Misal kita ingin menghapus sebuah folder ini ya, salah satu dari folder ini, caranya yaitu kita tambahkan komennya lagi, yaitu remove directory. Kita menghapus sebuah folder itu caranya dengan rmdir seperti ini. Jadi kita misal mau menghapus, kita tulis rmdir, kemudian mana yang pengen dihapus ya, sampel titik 02 misal gini ya kan, sampel titik 02. Nah otomatis di sini akan terhapus juga gitu. Terus bagaimana caranya untuk membuat folder di dalam folder ini ya.
Bagaimana caranya? Ya kita seperti caranya mengubah perintah dari desktop ke directory yang di tadi. Nah, bedanya kita menyuruh dari desktop untuk masuk ke sini. Perintahnya dengan cara change directory atau cd. Nah, kita cd, kemudian kita masuk ke sampel 01. Nah, gini. Nah, di sini terlihat kan? Ini menyuruh desktop masuk ke dalam sampel 01. Misal saya buat juga deh ya. Saya buat juga di sini sebuah folder di dalam sampel 01 ya. Di dalam folder sampel 01, tapi kita ls dulu. Kita lihat apakah ada file yang ada di dalamnya dari sampel 01. Kita ls dulu. Nah, di situ kosong. Nah, di sini kita make directory ya, mkdir apa ya, folder 1 gitu, folder 01, folder 01. Nah, di sini kita kasih petik seperti ini, kita mkdir folder 01. Nah, di dalamnya sini, di dalam sampel ini akan muncul folder baru. Nah, seperti itu. Sama juga kalau kita pengen menyuruh folder 01, ya kita cd kemudian petik. Nah, ini namanya folder titik 01. Ini masuk ke dalam situ gitu. Kita klik enter, misal seperti itu. Di sini kita clear aja dulu. Kita kan sudah masuk di sampel 01 ya. Jadi bagaimana caranya untuk misal kita membuat seperti ini lagi. Misal saya membuat sebuah file ya, Microsoft Access Database gitu ya. Kemudian saya juga membuat file Microsoft Word. Kemudian saya juga membuat file XLS. Kita juga membuat file teks dokumen. Kita juga membuat file apalagi di sini ya, RAR gitu. Kita juga membuat file kita apalagi, Access Database. Oh, sudah. Microsoft Word. Oke, sudah ini aja deh. Terus dulu. Kemudian kita lihat apa yang ada di dalam folder sampel 01. Kita klik ls. Nah, di sini New Microsoft Access Database ada juga, kemudian XLSX juga terbaca juga, kemudian .rar juga terbaca. Misal kita mau membuat sebuah folder membuat sebuah file baru ya. Kita misal pengen membuat file baru di sini. Bentar, di sini kok sudah ada di sini. Masih kosong. Oke. Misal kita ingin membuat folder yang sama kayak seperti ini, perintahnya yaitu make file ya. Kita membuat file ya. Kita membuat file itu perintahnya yaitu touch ya. Touch, kemudian filenya apa gitu. Kalau kita pengen menghapus, kita gini. Kita menghapus file itu perintahnya yaitu rm. Seperti ini. Misal kita pengen membuat sebuah file, ya kita tulis gini, touch, kemudian file apa yang ingin dibuat, misal sampel lagi ya, sampel, kemudian di sini kalau pengen membuat file itu kita sebutkan namanya, kemudian kita sebutkan ekstensinya di belakang ini ya. Misal dokumen ya, ini doc new Microsoft Word itu
filenya berbentuk docx. Kita tulis docx seperti ini, akan muncul ya, sampel docx. Misal kita membuat lagi touch. Kalau kalian apal ya, misal kalau kalian apal ekstensi dari sebuah file, misal apa ya, PSD ini ada nggak sih ya, kayaknya Photoshop. Nah ini ya, bener ya, jadi Photoshop itu ekstensinya yaitu PSD itu. So kita membuat touch apa ya, sampel tadi ini berarti database XLS ya, sampel.xlsx ini yaitu ekstensi dari itu Excel gitu. Kita buat seperti ini caranya untuk membuat, dan caranya untuk menghapus ya tinggal kita rm kemudian sampel.xlsx kemudian kita kasih petik ini, maka akan hilang. Oke, seperti ini. Misal kita membuat sebuah file itu, file HTML ya, kita buat, misal kita buat touch kemudian contoh .html itu ya, HTML itu ekstensi dari website ya, sebuah website itu HTML seperti ini. Nah, di sini akan muncul contoh dari HTML. Nah, HTML di sini masih kosong ya, masih kosong, ini 0 KB, belum ada isinya. Oke, mari kita isi sebuah halaman ya, sebuah konten ya. Ini kita clear dulu biar bersih. Kemudian di sini saya tambah perintah lagi yaitu nano yaitu fill content itu nano ya, nano. Di sini kita ls dulu. Nah, di sini benar masih yang disuruh yang ini. Kemudian saya tulis nano contoh .html ya. Nah, kemudian akan masuk di sini ya. Nah, di sini akan kita isi sebuah halaman ya. Kita isi konten. Misal saya isi seperti ini, type HTML. Nah, HTML5 itu harus seperti ini, harus ada .html ya. Ini syaratnya, HTML5 itu harus seperti itu. Ini HTML, kemudian di bawahnya itu ada head, kemudian ada tutup head, kemudian ya sudah. Nah, kita isi dari itu dulu. Oh ya, ini ada tutupnya juga ya. Ada tutup dari HTML. Nah, di sini ada juga body. Kita bawain body. Kemudian di sini ada juga tutupnya dari body. Nah, seperti ini. Kita turunin ini. Nah, di sini bagian head, di sini kita misal title-nya apa ya?
titelnya halaman pertama saya gitu ya. Ini halaman pertama saya gitu. Kita tutup titelnya. Oke, kita tutup titelnya. Kemudian di sini bagian body kita isi ya. Misal kita isi sebuah konten tulisannya. Tulisan H1. Kemudian ini adalah tulisan saya gitu ya. Terus H1 juga. Kemudian di sini saya tulis juga, ini biar membedakan juga ya. Ini misal H6, tapi saya tulis sama juga. Ini adalah halaman ini adalah tulisan saya. Kita tutup H6. Kemudian cara untuk menyimpannya yaitu kita klik Ctrl X ya, kemudian kita klik yes, kemudian kita klik enter. Nah, ini halamannya sudah masuk. Nah, ini yang awalnya tadi ini contoh HTML ini isinya 1 KB, sekarang sudah tadi itu isinya 0 KB, sekarang sudah jadi KB karena kita sudah isi ini. Bisa kita buka gini ya. Kita bisa nggak sih menyuruh dari sana tadi itu, misal gini open, nah, saya juga nggak tahu nih. Open contoh.html base open comment. Oh, ternyata nggak bisa, jadi kita buka manual saja. Oke, seperti ini. Nah, ini totalnya yaitu halaman pertama saya, kemudian ini tadi yang isinya ya, ini yang H1 tadi itu, ini adalah tulisan saya, kemudian ini adalah H6, ini adalah tulisan saya. Ini jadi ini yang gede, ini yang kecil tadi itu, seperti itu. Oke, jadi di sini kita clear ya, kita clear, kemudian kita exit. Nah, kita ini di penghujung pembelajaran kita ya. Oke, begitulah caranya untuk menyuruh-nyuruh sebuah file. Bagaimana caranya komputer untuk menyuruh membuat file itu, seperti apa sih alurnya. Nah gitu, ternyata dari GitBash ini kita bisa tahu seperti itu caranya komputer untuk membuat sebuah file. Komputer membuat sebuah folder itu komennya seperti itu caranya ya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye.